pagi jemaat semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama minta pimpinan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Allah yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru, berkat yang baru yang telah Kau siapkan bagi kami. Hari ini, pagi ini kami mau mendengar firman Tuhan. Engkau berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh memiliki kekuatan baru, mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami semua hendaki, supaya setiap kami boleh hidup seturut dengan jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Doa kami setiap Jumat Tuhan boleh menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Dan di hari ini, saat ini kita akan bersama-sama akan memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang hari ini, kali ini saya akan ambil dalam sebuah kitab Amsal pasal yang ke-22. Amsal 22 ayat yang ke-9. Di sana ada bunyi firman Tuhan mengatakan, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bapak Ibu semua, tulisan ini adalah tulisan di mana Sulaiman, seorang raja yang hebat, menuliskan, dan ini tentunya punya maksud-maksud dan tujuan tersendiri, di mana seorang raja Sulaiman ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi hikmat, pengertian kepada setiap orang. Bahwa sesungguhnya ketika seorang mau berbagi kepada orang miskin, itu akan menjadi suatu kunci orang diberkati oleh Tuhan. Salomo dalam kitab ini mengatakan bahwa orang yang baik hati akan diberkati. Seperti apakah orang yang baik hati itu? Salomo punya satu resume, punya suatu ringkasan istilah tersendiri, satu definisi bahwa seorang yang baik hati itu adalah seorang yang mau membagi rezekinya kepada orang miskin. Menjadi pertanyaan bagi kita, mudahkah seseorang itu untuk membagikan rezekinya? Menjadi pertanyaan bagi kita, mudah, tidak. Karena kenyataannya setiap pribadi, setiap manusia punya kebutuhan, setiap manusia punya keperluan, dan ini kadang-kala membuat seseorang mempertimbangkan untuk membagi segala sesuatu yang dipunyai kepada orang lain. Salomo mengatakan bahwa orang yang tidak mau berbagi diibaratkan seperti seorang lintah. Di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 15 ya. Sulaiman menggambarkan bahwa orang yang tidak mau berbagi itu seperti lintah. Di sana Sulaiman menuliskan si lintah itu mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Kalau dalam bahasa Jawa di sana lebih mudah kita untuk bisa menangkap maksud apa yang Sulaiman tulis, yaitu si lintah kuwi duwe anak wadon loro. Sakarone padha muni kanggo aku lan kanggo aku. Jadi lintah ini punya 2 anak dan semuanya berkata bahwa ini untuk aku, ini untuk aku. Ini yang Sulaiman ambil satu gambaran. Seperti inilah gambaran orang yang tidak mau berbagi. Seolah-olah semuanya untuk aku, semua untuk aku. Dan ini Sulaiman mengambil gambaran seperti itulah lintah. Kita tahu lintah itu tidak pernah ada
lintah itu berbagi sesuatu, tapi yang ada adalah ketika dia nempel kepada hewan atau kepada manusia, dia nyerap darah orang, darah hewan, sehingga dia besar. Dan inilah gambaran lintah, gambaran orang yang tidak mau berbagi. Dan yang berikut adalah orang yang baik hati. Orang yang baik hati adalah orang yang mau berbagi rezekinya. Dan orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Ibrani bahwa jangan lupa memberi tumpangan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Diingatkan kepada jemaat di Ibrani untuk setiap orang, jemaat-jemaat Tuhan, jangan sampai lupa untuk memberi tumpangan kepada orang lain, untuk menaruh perhatian, berbagi kepada orang lain, karena itu wujud kasih nyata Allah di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Rasul Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 17, di sana Rasul Yohanes menuliskan bahwa memberi merupakan tanda kasih Allah ada di dalam diri orang. Jadi ketika seseorang susah sulit untuk memberi kepada sesama, memberi kepada orang miskin, sangat-sangat diragukan apakah kasih Allah itu ada atau tidak di dalam diri orang itu. Yang jelas Rasul Yohanes memiliki suatu pemahaman bahwa ketika orang mau berbagi, itu menjadi bukti bahwa di dalamnya ada kasih Allah dalam diri orang itu. Mari jemaat Tuhan, setiap kita berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang baik hati, orang yang selalu mau berbagi, orang yang tidak menutup mata dengan orang yang sedang memerlukan. Karena dari situlah kunci supaya kita bisa diberkati Tuhan. Apa yang dituliskan oleh Soleman ini menjadi bukti bahwa keadaan Soleman yang sebegitu rupa karena salah satu hal yang dikerjakan oleh Soleman adalah dia mau berbagi apa yang dia punyai. Menjadi pelajaran bagi kita hari ini, kesempatan yang indah ini. Mari di tengah-tengah kesulitan yang banyak orang alami, dan mungkin kita juga mengalami hal yang sama, tapi jangan lupa, seperti Paulus ingatkan, jangan lupa untuk memberi tumpangan, jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa memperhatikan orang yang memerlukan, karena lewat kita berbagi maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Lintah menjadi gambaran orang yang hanya ambil, tidak mau megar asto, tapi hanya mau menerima. Tidak mau megar asto berbagi, tapi hanya mau menerima. Dan ini mestinya bukan menjadi bagian setiap kita, tapi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dikenal dengan istilah si baik hati. Si baik hati akan berbagi dengan si miskin, dan itu kunci berkat di dalam hidup setiap kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.